Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Oke, sesuai dengan request kemarin, jadi perbaikan ICOM serta modifikasi kita buat dua part ya. Yang part pertama itu adalah pemasangan panel, modifikasi panel, pemasangan apa namanya, heatsink serta switching. Kemudian part 2 yaitu perbaikan, yang mana display ini kemarin kalau ditransmit nitik ya, nitik di sini ya, serta frekuensinya juga hilang. Jadi penyakitnya adalah di sini. Nah, ini namanya switching untuk filamen ya. Nah, ini kemarin ada elko yang di bawah sana, ada 3 elko yang kering, kemudian bagian output. Jadi kita cabutkan ya ke radio yang setara. Itu aja penyakitnya. Serta untuk teman-teman kalau ketemu radio ini ini ya, nah, pesan saya satu ini, bagian ini logic ini tolong dicek saudaranya ya. Biasanya yang sering retak itu di posisi grounding dari PCB ini ke ground ini, itu sering retak. Kemudian koneksi ini ke display depan ya, dua ke display depan, yang ini ke PLL, yang ini ke bagian panel depan. Nah itu oke, bagian-bagiannya seperti biasa ya. Di bawah ini ada DP1 yaitu yang berfungsi mengeluarkan tegangan minus 9 dari tegangan masuk 12 volt. RAM-nya udah kita flash ya. Kita buat karena RAM saya itu ada dua versi, yang satu di 140 sampai 150, yang satunya di bawah sampai ke atas kali. Atau mau coba kita flashkan ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, karena ini perbaikannya sudah selesai ya. Oke, saya akan coba matikan radio, terus kita buka RAM-nya. Bentar ya. Oke, RAM-nya sudah kita cabut. Di sini saya ada flashernya, ada flasher RAM, akan kita coba pasangkan di sini dulu. Ya, enggak ya, agak sempit tempatnya. Udah saya pasang dulu, agak sempit. Oke, sudah terpasang. Di sini nih. Tapi untuk ICOM ini PLL-nya, osilatornya nggak bisa lebar ya. Jadi paling 140 ke bawah dikit, 150 ke atas dikit. Jadi di atas itu dia nggak fungsi, tapi nggak apa-apa ya. Untuk orinya ini masih di 140 sampai 150 maksimumnya. Oke. Kita coba nantinya di sini ya. 271 modenya ini, nah, frekuensi sampai ini. Oke, kita on kan. Oke, ini selectnya ya, sesuai dengan radio kita. Bisa 2. Itu apa tuh, standar receive banyak nih. Ini oke, kita start. Oke, sudah selesai. Saya matikan. Klik, kita cabut. Oke, saya pause dulu. Oke, sudah kita flash, kita pasang kembali. Ya, udah pasang semuanya. Oke, sekarang kita on kan. Jadi kalau standarnya baterai CMOS-nya ini, BIOS-nya ini bisa sampai bertahan ya 5 tahunan lah, masih ori. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya mungkin daerah kita lembab dan panas, mungkin bisa cepat. Kita on kan, plug. Nah, tambah 5. Kita geser frekuensi ke bawah. Nah,
Oke, nah ini bisa sangat lebar ini 139. Coba kita cek menggunakan HT ya. Saya cari HT saya dulu, di mana dia HT-nya. Oke, di sini. Ini nih. 139. Masih bisa dia. Tes 12. Tes 12. Oke, kita di 148 coba. Ah, ini biasanya nggak bisa nih. 138. Nah, masih bisa. Nah, tes 12 masih bisa ya, karena saya coba kemarin di beberapa radio ini nggak bisa dia sampai di 139 aja. Tes 12. Kita coba di 137. Nah, ini nggak bisa, udah lost PLL nya. Oke, kita naik ke 150. Link itu 0 ya. Tes 12 masih bisa. Kita naik 151. Tes 12 masih bisa tapi mulai lemah. 152. Nah, ini nggak bisa. Oke, jadi terkenal untuk ring dari PLL nya sangat sempit, tapi tidak masalah ya. Jadi kalau kita geser PLL nantinya bisa kita main di atas. Kita tes untuk AG21 nya ini ya. Nah, kita pasang AG21, kita akan cari orang yang nggak jauh. Kita tutup RF nya. Oh ya, satu lagi, kemarin teman-teman ada yang nanya untuk modif RF nya seperti apa. Di sini sebelum modif ya, ini ada satu step yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada VR. Kalau kita makin ke sana, kalau kita dari belakang makin ke kiri, itu makin habis resipnya. Jadi sangat cocok untuk antena-antena pengarah. Tapi kalau makin ke kanan tuh makin besar. Jadi kalau diputar RF gen dia nggak ngaruh ya. Kita jajal. Tuh, tangan sakit. Mana nih orangnya nih? Bisa plat nih. Nih ya. Saya coba tutup RFB-nya. On kan? Ah, off kan? Hilang suaranya ya. On. Off. On. Kita tutup lagi. On. Masih bisa. Off. On. Hilang sama sekali ya. Jadi secara sistem AG21 nya sudah berfungsi dengan baik. On. Nah, sangat berat ini. Ya, ini standarnya nih ya. Oh. Jadi ngangkanya cepat ya. Ini jauh nih. Oke. Nah, jadi radio ini memiliki sistem seperti ini ya. Kalau resipnya itu diterimanya ada kayak anginnya kotor ya, tetap dihasilkannya juga audionya kotor ya. Memang sistemnya seperti itu ya. Jadi tidak ada dan tidak bisa diapain ya bawaan dari radionya ya. Kita coba off. Oke. On. Nah. Oke, selesai ya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan bisa kolom komentar. Jadi yang titik-titik rusak sudah kita sharekan mulai dari Alpha sampai Zulu. Bagian ini ya, kemarin nanya ini bagian apa nih? Ini namanya RF YGR. RF YGR ini ya dari osilator ini, dari PLL nya ini masuk. Kemudian di sini dikasih kristal, dinaikkan frekuensinya ya.
Jadi supaya ketemunya dengan ininya sama. Yang bagian kanan di sini terdapat 1 2 3 4 5 kotak amal. Yang ini berfungsi untuk receive. Oke. Yang kiri 1 2 3 4 ini berfungsi untuk transmit. Karena radio ini juga sangat sempit, receive-nya juga pelit, makanya kalau kita menggunakan radio ini memang ya kalau tidak ada AG21 ya budek dia gitu. Karena dari sininya memang sangat pelit ya. Walaupun desainnya ini berdempetan, tapi namanya RF VGR ini isinya hanya ferrit sama lilitan ground, tapi posisinya itu berdekatan. Jadi dia bisa selektif. Berbeda dengan radio sekarang. Nah, untuk band pass filternya malah nggak ada ya. Adanya LPF, itu pun lebar kali ya. Di sini LPF-nya juga sempit. Oke, untuk yang lain-lain sama seperti YouTube saya, modif untuk panel ini juga sama M68702H. Ini sistem SSB nya tidak bisa ya, karena SSB itu tidak ada yang lebih dari 30 watt standarnya, panel standar. Kecuali dari ini kemudian panelnya ini misalnya kita gunakan SSB kemudian di up ke 2694 atau apa, itu mungkin bisa ya, seperti ICOM 271 Hotel sama Delta. Oke, terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus, bye bye.